Huf huf. Di dalam aula, aura Kaisar Rilem yang kuat terpancar entah dari mana, mengejutkan para murid yang berkultivasi di luar dan menyebabkan mereka menoleh. Sepertinya hanya Patriark dan pemimpin Aulali yang ada di dalam. Mungkinkah pemimpin Aulali akan menerobos ke alam Kaisar Bela Diri? Pemimpin Aulali telah melapor ke Patriark hampir setiap hari. Kebetulan dia akan menerobos. Kerumunan berdiskusi. Namun, itu bukan kebetulan. Itu disengaja. Jun Changqiao membutuhkan seseorang untuk menguji pil Kaisar Bela Diri, jadi dia memikirkan Li Luoqiu. Wanita ini sibuk dengan urusan sekte setiap hari, tetapi dia tidak mengabaikan kultivasinya. Dia telah mencapai puncak Wuzong sejak lama. Huf-hufet, aura bertahan untuk sementara waktu, sebelum dengan cepat ditarik. Para murid telah menyaksikan terobosan Li Qingyang dan yang lainnya, sehingga mereka mengerti bahwa mereka telah berhasil menembus ke alam Kaisar Bela Diri. Ini terlalu ajaib, terlalu ajaib. Di dalam aula, mata Li Luoqiu dipenuhi rasa tidak percaya. Kultivasinya telah mencapai alam Kaisar Bela Diri, sehingga proses menerobosnya sangat sederhana. Dia datang untuk melaporkan situasi sekte seperti biasa. Patriark telah memberinya pil, dan dia telah menembus ke alam Kaisar Bela Diri setelah mengkonsumsinya. Rasanya seperti mimpi baginya. Tidak buruk, tidak buruk. Bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Pil Master Bela Diri memiliki efek samping mengurangi umur seseorang, tetapi itu bisa membantu seseorang mencapai alam Kaisar Bela Diri dalam waktu singkat. Untuk penggarap bela diri seperti Li Luoqiu, mencapai puncak Wuzong akan menjadi batasnya jika dia tidak memiliki sumber daya apapun. Mengkonsumsi pil Kaisar Bela Diri akan mengurangi umur seseorang, tetapi peningkatan umur setelah menerobos tidak hanya dapat mengimbanginya, tetapi juga memperpanjangnya. Tentu saja, puncak Wuzong yang mendekati akhir umur mereka tidak dapat mengkonsumsi pil Master Bela Diri. Karena umur seseorang terbatas untuk memulai, seseorang akan kehilangan umur 100 tahun lagi setelah mengkonsumsi pil. Para anggota sekte sepanjang masa masih muda dan energi. Oleh karena itu, efek sampingnya tidak ada artinya bagi para murid. Ding, ding, ding. Pada hari-hari berikutnya, sejumlah besar pil Kaisar Bela Diri diproduksi. Ketika pil sudah cukup, Jun Changqiao berkata, "Qingyang, panggil Li Tiantian dan yang lainnya ke sini." Ya, beberapa saat kemudian, Li Tiantian, Cui Bujian, Sima Zongda, Lin Jianghang, Huo Ling, Chu Xiunan, dan murid-murid lainnya berjalan ke aula utama. Jun Changqiao membagikan pil dan berkata, bahwa mereka ke lapangan latihan seni bela diri. Ya, Li Tiantian dan yang lainnya berteriak. Chu Xiunan bergumam dalam hatinya, pil obat apa ini? Kakak senior Chu. Huo Ling duduk bersila di lapangan latihan seni bela diri dan berkata dengan suara rendah, pil yang diberikan oleh Patriark pasti kuat. Lebih baik diminum dengan cepat. Ya, Chu Xiunan menelan pil itu. Pil Master Bela Diri meleleh di mulutnya dan berubah menjadi energi bergelombang yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini, ekspresi Li Tiantian dan yang lainnya berubah drastis. Pada saat ini, tubuh mereka dipenuhi dengan energi tak terbatas, dan energi spiritual di inti roh mereka berubah secara gila-gilaan. Perasaan itu sangat memuaskan. Hufet. Dalam sekejap, seluruh lapangan latihan seni bela diri diselimuti oleh aura agung. Adegan itu sangat mengejutkan. Ya dewa, kakak senior, mari kita menerobos bersama. Mereka semua berada di puncak Wuzong. Jika mereka ingin menerobos, bukankah mereka akan menerobos ke alam Raja Bela Diri? Murid-murid sekte sepanjang masa membelalakkan mata mereka. Bahkan Ye Xingchen, yang baru saja kembali dari kultivasinya di halaman belakang, tercengang di tempat. Terobosan kolektif telah dipentaskan di sekte sebelumnya, tetapi duduk di lapangan latihan seni bela diri dan mengumpulkan aura agung yang tak tertandingi pasti berantakan. Lebih-lebih lagi, menerobos bukanlah murid bela diri atau guru bela diri, tetapi Raja Bela Diri. Xie Guangqun, yang sedang memeriksa pertahanan kota Qingyang, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung tulang besi. Dia melihat sejumlah besar energi spiritual berkumpul di langit, membentuk pemandangan yang luar biasa spektakuler. Kepala keluarga, lihat, petik 2, di keluarga Ai Sangke mengangkat kepalanya dan berseru. Ai Sang Yao, Ai Sang Fang, dan eselon atas keluarga lainnya berjalan keluar satu demi satu. Melihat pengumpulan energi agung di langit di atas gunung tulang besi, mulut mereka perlahan terbuka. Li Tiantian dan 30 murid lainnya dari sekte sepanjang masa duduk di lapangan latihan seni bela diri dan menerobos. Keributannya bisa dikatakan sangat besar. 8 kota di Kabupaten Qingyang dapat dengan jelas melihatnya dan sangat terkejut. Lebih jauh lagi, di sekte Changshan, Ma Yunteng,
Wang Donglin, dan yang lainnya juga menonton, mata mereka berkedip karena takjub. Aura berkumpul di langit di atas gunung tulang besi berarti seseorang akan menerobos ke Raja Bela Diri, tapi mengapa begitu kuat? Mungkinkah bahwa orang yang menerobos itu tidak biasa? Bukan itu masalahnya, itu karena ada terlalu banyak orang. Pada hari ini, sepertinya ada fenomena alam di langit di atas gunung tulang besi, yang banyak dibicarakan oleh para pembudidaya bela diri Kabupaten Qingyang. Pada hari ini, di lapangan latihan seni bela diri sekte sepanjang masa, Li Tiantian, Huo Ling, dan 30 murid lainnya semuanya menerobos ke Raja Bela Diri. Untuk sekte yang memiliki begitu banyak orang menerobos ke Martial King pada saat yang sama, mereka pasti bisa melamar Guinness Book of Records. Ding, ding, setelah Li Tiantian dan yang lainnya secara kolektif menerobos, Jun Changqiao mendengar pemberitahuan terus-menerus. Jumlah Raja Bela Diri yang dibutuhkan untuk misi epik telah meningkat dari 25 menjadi 55. Meskipun Li Luoqiu juga telah mencapai Martial King, posisinya adalah Hall Master, jadi dia tidak termasuk dalam daftar murid. Jika tidak, akan ada 56. Sempurna, Jun Changqiao berkata sambil tersenyum. Pil Kaisar Bela Diri masih bisa disempurnakan, yang dapat memungkinkan lebih banyak murid untuk menerobos ke Raja Bela Diri. Jumlahnya pasti akan melebihi 50. Namun, jumlah tetua masih 0/1. Pil Kaisar Bela Diri dapat digunakan untuk menaikkan tingkat kultivasi seseorang secara paksa, tetapi tingkat Raja Bela Diri hanya dapat dicapai oleh mereka sendiri. Beberapa hari lagi berlalu, 39 pil Kaisar Bela Diri yang tersisa disempurnakan. Jun Changqiao membagikannya kepada murid-murid luar sesuai dengan urutan masuk, dan membiarkan mereka semua menerobos ke Raja Bela Diri. Itu terjadi lagi. Siapa yang menerobos di sekte sepanjang masa? Mengapa ada keributan besar setiap saat? Setiap kali para murid secara kolektif menerobos, momentum besar akan membangkitkan pikiran para penggarap bela diri Kabupaten Qingyang, menyebabkan mereka hancur. Kemudian, seberapa kuat sekte sepanjang masa sekarang? Termasuk Jun Changqiao, para tetua, Hall Masters, dan para murid, ada total 99 Martial King. Jumlah murid Wuzong puncak masih ribuan, dan jumlah murid Wuzong kelas 6 dan 7 tidak terhitung. Mereka ingin menemukan master bela diri di sekte sepanjang masa. Maaf, tidak ada. Dalam beberapa bulan terakhir, para murid sekte sepanjang masa telah memasuki alam rahasia ruang waktu satu demi satu. Dengan menara pelatihan dan pil tempering roh untuk meredam energi spiritual mereka, selama mereka mencapai puncak master bela diri, menerobos ke Wuzong akan menjadi sepotong kue. Beberapa orang akan bertanya, bagaimana dengan loli kecil, Yao Mengying? Setelah dia mengolah kitab suci langit awan berdarah, dia sudah menembus ke tingkat Wuzong. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia mungkin berada di urutan kedua setelah He Wudi di sekte tersebut. Jika berita bahwa sekte yang baru dipromosikan tidak dapat menemukan satupun guru bela diri di antara murid-murid mereka menyebar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Potensi 3 besar. Sejujurnya, aula sertifikasi perlu mengubah aturan dan memperluasnya ke 4, 5, atau bahkan Super A untuk diberikan kepada sekte sepanjang masa. Hal yang paling konyol adalah bahwa setelah kekuatan para murid meningkat, mereka semua mengolah teknik kultivasi tersembunyi dan menekan tingkat kultivasi mereka menjadi master bela diri. Ini disebut menjaga profil rendah. Itu juga disebut bermain babi untuk memakan harimau. Mungkin suatu hari, beberapa kekuatan bodoh akan berpikir bahwa sekte sepanjang masa mudah diganggu dan membawa orang. Pada akhirnya, semua murid akan meledak dengan Wuzong atau kultivasi Raja Bela Diri, yang pasti akan membuat mereka takut. 10 hari kemudian, ding, pemberitahuan lain terdengar di telinganya. Nilai penatua pada misi epik akhirnya menjadi 11 sepenuhnya memenuhi persyaratan penyelesaian. Siapa yang menerobos? Ning Duzui menerobos ke puncak Martial King terlebih dahulu. Namun, misi Siwu memiliki batas waktu yang tetap. Sebelum setengah tahun, bahkan jika persyaratan dipenuhi, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Ding, beberapa hari lagi berlalu. Ning Duxing juga mengandalkan batu roh untuk berhasil menembus ke puncak Raja Bela Diri, dan nilainya menjadi 21. Jun Changqiao menyeringai dan berkata, puncak Wuzong, level Raja, dan puncak Raja Bela Diri semuanya melebihi nilai minimum. Setelah menyelesaikannya, hadiahnya pasti akan sangat kaya. Waktu terus berlalu. Pada hari terakhir misi, di jam terakhir, Penatua Jiang kami akhirnya memenuhi harapan dan menerobos ke puncak Raja Bela Diri dengan bantuan batu roh alami. Dia membuka detail misi epik. Rincian misi, dalam waktu setengah tahun,
Murid sekte menerobos ke puncak Wuzong, 2.100.500. Level Raja, 9.550. Sesepuh menerobos ke puncak Raja Bela Diri, 31. Di atap aula utama, Jun Changqiao mengenakan kacamata hitam dan berbisik dengan cerutu di mulutnya, "Ayo, hadiahku." Waktu berlalu perlahan. 2 jam telah berlalu, dan Epic Mission 5 mulai menetap. Dia menunggu beberapa menit, tetapi tidak ada yang terjadi. Jun Changqiao tidak bisa tidak bertanya, mengapa belum ada hadiah. "Jangan khawatir," sistem berkata, "sekarang sudah beres." Oke, Jun Changqiao terus menunggu. Dia menunggu 10 menit lagi, tetapi masih tidak ada apa-apa. Ia mulai merasa gelisah. Dia telah bekerja keras selama setengah tahun, dan misi mengharuskan dia untuk melakukan yang terbaik. Dia hanya menunggu hadiah, tetapi tidak ada apa-apa. Apa perbedaan antara ini dan bab yang rusak? Suatu hari, dia akan memiliki pedang di tangannya dan menebas jalan ke-19 Jianghu. Ding! Tepat ketika Jun Patriark hendak meledak karena kecemasan, suara notifikasi yang tajam datang. Itu seperti suara dari langit, mengaduk bagian terdalam dari jiwanya. "Ada di sini, di sini. Saya, hadiah." Jun Changqiao berdiri, menginjak atap, dan mengambil posisi. Ding! Ranah murid tuan rumah telah mencapai persyaratan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Misi epik selesai, tingkat penyelesaian 200%. Tuan rumah menerima 20.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding! Poin kontribusi sekte, 2.299.120.000. Petik 2. Ding! Poin kontribusi meluap. Hadiah 20.000 poin kontribusi. Luar biasa, luar biasa. Tenang, tenang, ini hanya awal. Dengan tingkat penyelesaian yang tinggi, hadiahnya pasti kaya. Cairan modifikasi bakat kelas suci, cairan modifikasi formasi pedang, bola pemimpin sekte kelas tinggi, jimat pengalaman, obat-obatan. Saksikan berikut ini, beri saya beberapa set semuanya. Petik 2. Jun Changqiao menyanyikan rap dadakan, menggelengkan kepalanya dan menari dengan gembira. Itu sangat SKR. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyelesaikan Epic Mission 6. Hadiah untuk Epic Mission 5 akan dibagikan bersamaan dengan selesainya Epic Mission 6. Petik 2. Obat-obatan. Tubuh Jun Patriark menegang. Tangannya masih di posisi 6. Apa sih distribusinya? Sistem menambahkan, itu berarti setelah tuan rumah menyelesaikan Epic Mission 6, kedua hadiah akan dibagikan bersama. Celepuk. Jun Changqiao jatuh dari aula utama. Oh tidak. Pemimpin sekte jatuh. Cepat, cepat, bawa dia ke aula kedokteran. Petik 2. Epic Quest kelima diselesaikan dengan tingkat penyelesaian 200%. Hadiahnya adalah 20.000 poin kontribusi, yang sangat tinggi. Namun, hadiah itu ditekan. Jun Changqiao ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Yang lebih dahsyat lagi adalah, dan bersama dengan Si Liu. Jika dia ingin mendapatkan hadiahnya, dia harus menunggu setidaknya 1 tahun lagi. Penipuan. Jun Changqiao tidak punya kekuatan untuk mengeluh. Dia hanya bisa diam-diam membuka toko dan menghabiskan poin kontribusi ekstra. Dengan sekitar 22.000 poin kontribusi di tangan, Liang Jingru memberinya keberanian untuk langsung mengklik toko lanjutan. Meskipun Jun Patriark sudah berada di puncak pedang dan seni bela diri Raja Ganda, dia masih jauh dari setengah langkah Huseng. Dia harus membuat dirinya lebih kuat sebanyak mungkin. Meningkatkan ranah kultivasi seseorang hanya bisa memperpendek jarak di antara mereka, tetapi itu tidak bisa membuat mereka setara. Oleh karena itu, produk-produk di Advance Shopping Mall memainkan peran yang menentukan. Beli lebih banyak talisman universal. Mustahil. Lagi pula, itu hanya sekali pakai, dan kekuatan yang dibawanya hanya sementara. Jika dia ingin membelinya, dia akan membeli sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatannya secara permanen. Misalnya, di baris pertama, ada produk yang disebut tubuh api suci. Di masa lalu, ketika dia melihat harga 10.000 poin kontribusi, Jun Patriark sangat takut sehingga dia buru-buru menariknya kembali. Dia tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan membaca, tetapi sekarang, dia tidak ragu untuk mengklik detailnya. Barang, tubuh api suci. Pendahuluan, tubuh api terkuat di dunia fana. Efek, pengguna dapat membuat tubuh api suci dalam waktu singkat, dan mengontrol 3 jenis benih api kelas surgawi dan 10 jenis benih api kelas suci. Keuntungan, setelah mencapai tubuh api suci, hasilnya akan menjadi 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika memahami teknik budidaya atribut api. Saat menggunakan teknik bela diri atribut api, kekuatannya juga akan meningkat sebesar 50%. Kekurangan, tidak ada. Harga, 10.000 poin kontribusi.
tubuh api terkuat di dunia fana. Setelah terbentuk, itu juga dapat mengontrol 3 jenis benih api kelas surgawi dan 10 jenis benih api kelas suci. Jun Changqiao berkata dengan tatapan membara, sangat kuat. Tenang, tenang, masih banyak barang bagus, jadi tidak perlu terburu-buru untuk membelinya. Jun Patriark menekan kegembiraannya dan melihat-lihat produk lainnya. Misalnya, pil pembersihan sumsum 9 transformasi bahkan lebih dahsyat. Setelah mengkonsumsinya, tidak hanya bisa langsung meningkatkan akar roh ke tingkat surgawi, itu juga bisa merekonstruksi daging dan meridian. Bisa dikatakan sebagai pembersihan sumsum dan tulang sejati. Ini obat mujarab yang nyata. Setelah sampah memakannya, dia akan segera bisa melakukan serangan balik seperti protagonis. Seru Jun Changqiao. Kemudian, dia melihat naga dan gajah Prajna Palem. Pengantar mengatakan bahwa jika seseorang berhasil mengolahnya, mereka dapat menyempurnakan kekuatan mereka menjadi kekuatan naga dan gajah. Saat menggunakannya, mereka bahkan bisa memadatkan naga dan gajah Dharma Idol. Itu adalah teknik telapak tangan yang sangat menakutkan. Jun Changqiao mulai membayangkan bahwa setelah mempelajarinya, dia akan dapat mengumpulkan kekuatan ribuan naga dan gajah dengan mengangkat tangannya. Reaksi lawannya pasti, ada berapa banyak. Tentu saja, ada juga beberapa tokoh kelas atas yang tidak banyak berguna. Misalnya, seni harmoni 5 elemen Yin Yang, karena memiliki fungsi yang mirip dengan seni cermin surgawi 5 elemen, itu tidak memiliki nilai. Jun Changqiao melihat-lihat sebentar dan memutuskan untuk memilih antara tubuh api suci dan pil pembersih sumsum 9 transformasi. Bagaimanapun, kedua item ini adalah transformasi bakat nyata yang akan membantu dalam pengembangan jangka panjang. Saya sudah menjadi akar roh tingkat suci, hanya satu langkah lagi dari tingkat surgawi. Daging dan meridian saya juga telah disempurnakan secara ekstrim. Tampaknya agak boros untuk membeli pil pembersih sumsum 9 transformasi. Jadi, ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan memperoleh tubuh api suci X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 1.299.120.000. Petik 2. Sekelompok api muncul di cincin ruang angkasa, mengambang di udara dan memancarkan aura panas. Ini adalah tubuh api suci. Jun Changqiao berdiri di depannya dalam bentuk jiwanya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menyentuh api dengan jari-jarinya. Dia tidak merasakannya membakar tangannya. Pada saat ini, tubuh api suci tiba-tiba terbelah menjadi gumpalan api, menempel di lengannya sebelum terbang ke mulut dan hidungnya. Dalam sekejap, api panas yang membakar meletus di tubuhnya, menyebabkan wajah Jun Changqiao berubah menjadi ganas. Sebuah teriakan bisa terdengar. Bagaimana situasinya? Itu suara patriark, sesuatu telah terjadi. Sua. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya bergegas ke aula utama secepat mungkin. Mata mereka melebar. Pada saat ini, Jun Changqiao telah jatuh dari tempat duduknya dan setengah jongkok di tanah, memegangi kepalanya yang kesakitan. Kulitnya yang terbuka semerah besi. Kepala keluarga, semua murid berseru. Penatua Zen masuk dan mengerutkan kening. Api jahat di tubuhnya. Penatua Wei bergegas masuk dan melihat tubuh Jun Changqiao merah dan menangis. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, murid sulung tidak ada di sini. Kalau tidak, dengan atribut S-nya, dia seharusnya bisa menekan api jahat di tubuh patriark. Li Qingyang dan Xiao Ziji akan melangkah maju. Jangan pergi. Penatua Wei buru-buru menghentikan mereka. Kekuatan api jahat itu sangat menakutkan. Kamu akan terbakar jika kamu mendekatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menghubungi murid sulung? Dia masih di Luzhou. Tidak ada waktu. Semua murid dalam kekacauan. Penatua Wei adalah seorang veteran. Dia tidak bingung dalam menghadapi bahaya. Cepat panggil semua murid yang mengolah elemen air di sini. Ya, tidak lama kemudian, ratusan murid yang telah memahami elemen air menggunakan teknik refleksi surgawi 5 elemen datang ke aula utama. Mereka melepaskan kekuatan elemen air bersama-sama, membentuk gelombang yang menyapu ke arah patriark. Mendesis. Namun, ketika energi spiritual elemen air berada dalam jarak 10 kaki dari Jun Changqiao, energi itu langsung menguap. Itu tidak bisa menembus ke dalam tubuhnya sama sekali, apalagi mendinginkannya. Penatua Wei mengerutkan kening. Api jahat yang kuat macam apa ini? Penatua Wei, Li Qingyang berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Wosh! Pada saat ini, nyala api keluar dari luar dan berdiri di depan Jun Changqiao. Itu adalah naga kecil yang telah tidur selama ini.
Menguasai, itu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia dan bergegas. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tanda pisah. PS, tempat keempat bahkan lebih baik. Meskipun saya tidak berhasil masuk ke 5 besar minggu ini, 10 besar masih merupakan level tertinggi baru. Terima kasih semuanya atas suara rekomendasi Anda. Terima kasih kepada pembaca Kiriding dan Kidian atas tip mereka. Little Longlong, yang sedang tidur, tampaknya menyadari bahwa Jun Changqiao dalam masalah. Itu bergegas dari ruang kerja ke aula utama, mengaktifkan bentuk manusianya, dan menerkam tanpa ragu-ragu. Ia berencana untuk menggunakan tubuhnya untuk berbagi rasa sakit yang luar biasa dari api untuk tuannya. Perasaan seperti ini membuat seseorang ingin menangis. Namun, saat Little Longlong menerkam, wajahnya yang penuh tekad tiba-tiba berubah menjadi ekstasi yang tak terkendali. Elemen api guru terlalu kuat. Jika itu bisa berbagi rasa sakit, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya banyak. Memukul, Little Longlong langsung memeluk Jun Changqiao. Itu kering dan kikuk, tidak mulus sama sekali. Tahan dia. Huf. Tiba-tiba, api panas meletus dari tubuh Jun Changqiao, langsung menyelimuti dia dan Little Longlong. Ini, Penatua Wei dan Penatua Zen melebarkan mata mereka. Ini karena nyala api yang tiba-tiba naik tidak berwarna merah. Sebaliknya, mereka berwarna biru tua yang mirip dengan warna laut. Api roh surgawi biru. Zen Dejun berseru, api tingkat dewa. Huf. Tepat pada saat ini, api yang mengelilingi tubuh Jun Changqiao tiba-tiba menyatu dan digantikan oleh api ungu. Ini adalah, Penatua Wei tidak bisa tenang. Api suci mistis ungu. Hufet. Begitu dia selesai berbicara, warna api berubah lagi, dan akhirnya berubah menjadi warna normal. Suhu juga naik seketika, seolah-olah seluruh aula utama akan dinyalakan. Penatua Wei dan Penatua Zen tidak tahu jenis api apa itu, tetapi mengingat perubahan barusan dan dua api tingkat dewa yang muncul, mereka yakin itu tidak biasa. Api absolut bintang merah. Mo Honglian, yang selama ini diam, berbicara, matanya dipenuhi kejutan. Blue Heavenly Spirit Flame, Purple Mystic Sacred Flame, dan Scarlet Star Absolute Flame semuanya diakui sebagai api tingkat dewa terkuat di benua bintang jatuh. Sekarang mereka muncul di sekitar Patriark satu demi satu, keterkejutan itu terbukti dengan sendirinya. Tidak heran dia sangat kesakitan. Jika orang biasa menanggung 3 api tingkat dewa, mereka akan terbakar menjadi ketiadaan. Huf. Api di sekitar Jun Changqiao mulai berubah lagi. Dalam waktu singkat, ada 10 api, masing-masing dengan warna dan suhu yang berbeda. Mo Honglian membuka mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, mereka semua adalah api tingkat dewa. 3 api tingkat dewa, 10 jenis Saint Grade. Sekarang setelah mereka muncul satu demi satu di sekitar Jun Changqiao, jelas bahwa dia sedang menjalani transformasi tubuh api sucinya. Prosesnya sangat menyakitkan, setiap menit dan detik terasa seperti berada di neraka, menanggung siksaan tanpa akhir. Jika bukan karena perasaan pembaca, saya bisa menyiksa Jun Patriark selama 3 bab. Saya dapat menjamin bahwa dia akan sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati dan akan mengingatnya selama sisa hidupnya. Di aula utama, jeritan sengsara terdengar tanpa henti seperti babi yang disembelih. Penatua Wei dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar Patriark dapat mencegah bencana. Penyiksaan ke-13 jenis api ini berlangsung selama 2 jam penuh. Jeritan awal Jun Changqiao perlahan berubah menjadi erangan lemah. Jelas bahwa dia menikmati dipermainkan. Penatua Wei, Patriark tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Li Qingyang mengepalkan tinjunya dan berkata, Liu Wanxi menyeka air matanya dan berkata, Patriark, jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Xiao Ziji dan yang lainnya juga kesakitan. Pada saat ini, suhu panas yang menyelimuti aula utama tiba-tiba turun, dan nyala api yang terus berubah mulai menyatu. Hal pertama yang muncul di bidang penglihatan mereka adalah Little Longlong. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berwarna merah, dan memancarkan gelombang panas saat bernafas. Selama proses Jun Changqiao memadatkan tubuh api sucinya, itu juga pasti diselimuti dan mengalami pembakaran dan kehancuran dari 13 jenis api. Meski prosesnya menyakitkan, namun, rasa sakit itu disertai dengan kebahagiaan. Setelah mengalami tempering dari 13 jenis api, Little Longlong merasa bahwa tubuh fisiknya, meridian, dan bahkan kontrol apinya telah meningkat pesat. Hahaha, itu tertawa terbahak-bahak. Petik 2, Li Qingyang dan mulut yang lain berkedut. Kami sedih, tapi kamu tertawa bahagia. Apakah kamu tidak khawatir tentang tuanmu sama sekali? Desir,
Little Longlong merentangkan tangannya dan mundur beberapa langkah. Bertahap, Jun Changqiao muncul di bidang penglihatan mereka. Dia setengah jongkok di tanah dengan satu tangan menutupi wajahnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah dia belum keluar dari rasa sakit terbakar yang tak ada habisnya. Zong, ahahaha, begitu Li Qingyang membuka mulutnya, Jun Changqiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Ini sudah berakhir, Liu Wanshi berkata dengan gugup, kepala patriark telah terbakar. Desir, Jun Changqiao tiba-tiba bergegas keluar dari aula utama. Ketika dia melewati Li Qingyang dan yang lainnya, itu segera membawa gelombang panas yang menyengat. Semua orang buru-buru memadatkan energi psionik mereka untuk menahannya. Desir, mereka buru-buru mengejar dan melihat patriark berdiri di lapangan latihan. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan gel rambut yang dimodifikasi ajaib juga kehilangan efeknya di bawah panas terik. Jun Changqiao mengangkat tangannya, 5 jarinya membentuk cakar, dan sekelompok api biru tua berkumpul di dalamnya. Itu seperti hantu dari laut dalam, memancarkan aura aneh dan tak terduga. Ini adalah api biru Roh Kudus. Desir, tiba-tiba, nyala api di antara telapak tangannya berubah menjadi ungu. Ini adalah api suci ungu misterius. Desir, nyala api kemudian berubah menjadi api absolut bintang crimson. Kemudian, 10 jenis api tingkat suci lainnya terus berubah di antara telapak tangan Jun Changqiao, menunjukkan warna yang indah. Penatua Wei tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru, fisik api suci. Ini adalah fisik api suci. Petik 2. Penatua Zen berkata dengan sungguh-sungguh, 3 jenis api tingkat dewa dan 10 jenis api tingkat suci. Memang sama dengan fisik api terkuat dalam catatan. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak senang bahwa patriark telah memadatkan fisik api terkuat. Mereka senang bahwa dia baik-baik saja. Tidak ada yang lebih terkejut dari Mu Honglian. Ketika Jun Changqiao melepaskan api yang dia kendalikan satu persatu, api di tubuhnya juga menjadi gelisah, seolah-olah mereka ditarik dan diganggu. Putri, meskipun fisik roh api berada di peringkat ke-9 di antara fisik api, ada perbedaan dunia antara itu dan fisik api suci. Kata-kata ayahnya bergema di telinganya. Sekarang dia melihat fisik api suci dengan matanya sendiri. Mu Honglian benar-benar mengerti arti dari dunia perbedaan. Di lapangan latihan, Jun Changqiao masih mengeluarkan api sepuasnya. Dengan api indah, dia hanya bisa dianggap sebagai penggarap bela diri api yang layak. Sekarang dia mengendalikan 3 jenis api tingkat dewa dan 10 jenis api tingkat suci dan telah memadatkan fisik api suci. Dia pastilah penggarap bela diri api terkuat di benua bintang jatuh. Api yang membakar mendesis dan langsung membentuk segel di udara, lalu meledak ke atas. Di bawah kekuatan dan api yang kuat, ruang tampaknya tanpa ampun terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Dengan Secret Flame Fisik, kekuatan Crimson Sky Raging Flame Slash, yang dikaitkan dengan Fire Attribute, lebih dari 2 atau 3 kali lebih kuat. Maaf, tetapi bahkan penggarap bela diri tahap keempat atau kelima mungkin tidak berani menghadapi tebasan api Jun Changqiao secara langsung. 10.000 poin kontribusi, kematiannya tidak sia-sia. Jun Changqiao menarik semua api ke tubuhnya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berkata dengan bangga, mulai hari ini dan seterusnya, saya juga seorang penggarap fisik. Malam, api menyala di panggung bela diri, menerangi segalanya. Penatua Wei dan Penatua Zen sedang duduk di 2 meja yang berbeda. Tangan mereka yang memegang tusuk sate kambing sedikit gemetar, dan sudut mulut mereka berkedut. Tidak ada alasan lain, ini dipanggang dengan api absolut roh Crimson. Tak perlu dikatakan, rasanya cukup enak dan sangat kenyal. Tapi bukan itu intinya adalah bahwa patriark sedang duduk di depan panggangan. Terkadang dia akan melepaskan api tingkat dewa, terkadang dia akan melepaskan api tingkat suci. Tubuh api suci, untuk membiarkan dia memanggang tusuk sate, operasi ini terlalu mencolok. Sebelumnya, Xiao Ziji juga menggunakan senapan sniper untuk menembak binatang, jadi ini hanya operasi biasa. Kepala keluarga, Liu Wanshi berteriak, taburkan lebih banyak jinten. Oke, Jun Changqiao meletakkan sikap patriark, meletakkan sikap Raja Pedang kelas 9, dan mengorganisir pesta barbeque besar untuk para murid. Mengapa? Senang? Nyaman. Little Longlong, yang telah kembali ke keadaan semula, berdiri di atas meja. Matanya menyala dengan api merah seolah-olah dia sangat marah. Dia berkata, lepaskan. Xiao Moxian, yang dalam wujud manusia, memegang kendi anggur dan berkata dengan mata terbelalak, tidak. Little Longlong berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak hanya mengaktifkan bentuk tempur saya di siang hari,
apakah Anda percaya bahwa saya akan mengalahkan Anda begitu parah sehingga bahkan ibumu tidak akan dapat mengenali Anda? Xiao Moxian berkata, ratu ini masih belum menyelesaikan masalah terakhir kali denganmu. Little Longlong mencibir, apakah Anda ingin bertarung? Petik 2. Takut padamu. Emosi Xiao Moxian berkobar. Keduanya saling berpandangan sejenak. Little Longlong melompat turun dari meja dan dengan bangga berkata, tunggu sampai aku pulih. Aku akan membuatmu mengerti betapa lemahnya dirimu. Membantu tuannya, berbagi, nyala api membuatnya sangat lelah. Namun, ada juga manfaat besar. Apakah itu kekuatan atau kendali api? Mereka berdua menjadi lebih kuat. Li Qingyang dan mulut yang lain berkedut. Meskipun Xiao Moxian bukan manusia, dia sangat imut. Little Longlong bukan penjilat dan sangat galak. Dia benar-benar jantan. Pesta barbeque berlanjut hingga tengah malam. Ketika murid itu bangun keesokan harinya, dia terus berkultivasi seperti biasa. Jun Changqiao, yang telah menempa tubuh api sucinya, memasuki area pengumpulan roh untuk berkultivasi. Saat dia mengedarkan teknik refleksi surgawi 5 elemen, dia menemukan bahwa tingkat di mana dia menyerap energi atribut api beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kasihan, wilayahnya macet. Tidak peduli berapa banyak yang dia serap, energi spiritual di dua inti rohnya tidak berubah sama sekali. Bagaimanapun, aku lebih kuat dari sebelumnya. Jun Changqiao sangat puas. Dia berdiri dan kembali ke aula utama, berpikir dalam hati, haruskah saya membeli barang lain dari Advance Merchant Shop? Kali ini, dia memperhatikan Dragon and Elephant Prajna Palm Strike. Sekarang dia memiliki fisik, dia pasti akan dilengkapi dengan teknik bela diri yang mengagumkan. Untuk menempa besi, seseorang harus kuat. Namun, jika dia bisa mendapatkan beberapa peralatan pendukung, itu pasti akan menjadi lapisan gula pada kue. Tidak, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Xinyao dapat membuat seni bela diri, dan hanya masalah waktu sebelum dia dapat menukar telapak tangan 9 semesta. Menghabiskan 10.000 poin kontribusi untuk membeli seni bela diri tampaknya sedikit sia-sia. Alasan utamanya adalah uang terlalu ketat. Jika dia memiliki 100 atau 80.000 poin kontribusi, dia pasti akan berkata, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Pada akhirnya, Jun Changqiao tidak membeli palem prajna gajah naga. Sebagai gantinya, dia mengunci matanya pada sayap bersenjata mekanik. Hal yang paling menggerakkan dia adalah dia bisa terbang bebas setelah memakainya. Terbang, belum lagi seniman bela diri, bahkan orang biasa pun akan berfantasi tentangnya. Jun Changqiao berkata, item ini sama dengan pistol. Bahkan jika aku menerobos Wu Huang di masa depan, aku tidak perlu meminjamnya. Aku bisa memberikannya kepada murid-muridku dan membiarkan mereka berubah menjadi Iron Man. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan memperoleh sayap bersenjata mekanik X1. Itu telah ditransfer ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 299.120.000. Petik 2. Siwu menyelesaikan misi. Poin kontribusi yang diberikan langsung dihabiskan olehnya untuk membeli 2 item. Tidak ada jalan lain, tidak ada minat untuk menyimpannya. Lebih baik menghabiskannya untuk membuat dirinya lebih kuat. Sayap bersenjata mekanik adalah barang yang mirip dengan sarung tinju. Itu memiliki aura modern yang kuat, seperti sarung tangan mekanik yang terbuat dari semacam biji bermutu tinggi. Cukup, Jun Changqiao berkomunikasi dengan pikirannya. Tangan kanannya langsung dikelilingi oleh cahaya yang mengalir. Potongan-potongan pelat besi muncul dan kemudian dihubungkan satu sama lain. Mereka menutupi telapak tangannya dan bahkan setengah dari lengannya. Sayap bersenjata mekanik memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama adalah terbang. Bentuk kedua adalah pertempuran. Bentuk ketiga adalah pertahanan. Setelah diaktifkan, itu bisa diaktifkan secara individual atau dengan berbagai cara. Ya dewa, Su Xiaomo melewati aula dan melihat sarung tangan perak mengkilap. Dia terkejut dan berkata, Patriark, apa ini? Jun Changqiao berkata, sarung tangan tak terbatas. Saat dia berbicara, dia melangkah keluar dan langsung mengaktifkan bentuk tidak terbang. Dalam sekejap, sarung tangan mekanik itu berkedip seperti kunang-kunang dan menutupi tubuh Jun Changqiao. Kemudian, cahaya menyilaukan ditarik di punggungnya dan secara bertahap terwujud. Cukup, sepasang sayap mekanis putih perak muncul. Bahkan tubuh Jun Changqiao ditutupi oleh semacam bahan baja khusus. Dia tampak seperti seorang pejuang futuristik di film-film. Dingin, Su Xiaomo tercengang. Dia bahkan berpikir bahwa ini mungkin semacam baju besi khusus. Jun Changqiao,
yang mengenakan baju besi mekanik yang berat, melangkah ke lapangan latihan seni bela diri. Sayap di belakangnya tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya yang menyala, dan kakinya perlahan melayang. Dia mengambang, Patriark mengambang. Ketika para murid melihat ini, mereka semua berseru. Jun Changqiao mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan tubuhnya agar tidak jatuh. Segera, dia terbang ke ketinggian 200 kaki, dan tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan perasaan mengambang. Jimat universal pernah mengizinkannya untuk melintasi kekosongan. Sekarang dia bisa terbang di King Stage, perasaannya masih berbeda. Ayo pergi. Wosh! Sayap mekanis memuntahkan energi. Jun Changqiao langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju langit yang tak berujung. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tercengang. Aura ranah Patriark belum mencapai tingkat Wu Sheng. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk terbang tanpa alasan? Mungkinkah karena sayap aneh di belakangnya? Suara mendesing, aliran cahaya melintasi langit di atas gunung tulang besi. Jun Changqiao, yang secara bertahap memahami keseimbangannya, seperti burung besar, terbang bebas di langit. Bentuk pertempuran, KKK, Jun Changqiao, yang sedang terbang, memiliki aliran cahaya di pergelangan tangannya. Lapisan balok besi tebal dan berat ditambahkan ke dalamnya, memperlihatkan aura yang berat. Kekuatannya telah meningkat, cukup, tubuhnya berputar di langit dan melesat ke tanah. Kemudian, dia mendarat di tanah dengan ledakan, mengangkat tinju kanannya, dan menghancurkannya. Boom! Suara ledakan bisa terdengar jelas di sekte sepanjang masa. Berdengung, bumi bergetar hebat. Kota Qingyang dan bahkan kota Huyang, yang berjarak ratusan mil, dapat dengan jelas merasakan getarannya. KKK, tinju kanan Jun Changqiao membombardir area itu. Tanah dengan cepat retak dan kemudian menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, batu dan pohon runtuh berjajar. Wos! Angin menderu, dan gelombang udara meledak. Ledakan, melihat ke bawah dari langit, orang dapat melihat bahwa tanah telah retak sampai batas tertentu. Kemudian, dengan Jun Changqiao sebagai pusatnya, radius puluhan mil tiba-tiba runtuh, menggulung debu yang menutupi langit. Pukulan ini cukup menakutkan. Cukup, Lord Changqiao mengendalikan sayapnya untuk terbang keluar dari awan debu dan melayang di udara. Tangannya, yang telah diperkuat oleh kekuatan Lord Changqiao, mulai membombardir Lord Changqiao dengan liar. Gelombang energi kekerasan berdesir, memutar ruang di sekitarnya dan secara bertahap menghancurkannya. Ya dewa, apakah Patriark benar-benar menerobos ke Wu Huang? Aku sama sekali tidak bisa merasakan aura seorang kaisar. Bagaimana itu bisa mengguncang ruang? Para murid sekte sepanjang masa terkejut. Wosh! Setelah menguji bentuk pertempuran, Jun Changqiao jatuh dengan cepat. Kemudian, dengan ledakan, dia mendarat dengan sangat elegan di lapangan latihan. Debu mengendap, tubuhnya jatuh terbalik, dan kepalanya tertancap di tanah. Jelas bahwa dia tidak mengontrol keseimbangan jatuhnya dengan baik. Itu menunjukkan kepada para murid apa artinya mendarat di kepala. Setelah mendapatkan tubuh api suci dan sayap bersenjata mekanik, kekuatan Jun Changqiao pasti akan meningkat pesat, tetapi untuk berapa banyak, tidak mungkin untuk menganalisis tanpa pertempuran yang sebenarnya. Tidak, dia harus mencoba. Pikiran gelisah tentang mencari kematian melonjak, membuat Jun Patriark ingin menemukan seseorang untuk dilawan. Apakah kamu masih memiliki musuh yang belum kamu selesaikan? Ya, misalnya, aliansi 100 sekte. Namun, dengan kekuatan Jun Patriark saat ini, dia bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Bahkan jika dia pergi mencari mereka untuk bertarung, itu tidak akan menunjukkan betapa hebatnya dia. Kenapa aku tidak pergi ke Demon Fiend Sect dan Daisy Desrin? Ketika pemikiran ini muncul, dia tidak bisa tidak berkata, memikirkannya saja membuatku bersemangat. Ini lebih dari sekadar menggairahkan. Sistem berkata, ini juga sangat bunuh diri. Istana dingin ekstrim kelas 4 memiliki Wu Sheng setengah langkah, jadi sekte jahat kelas 3 pasti akan memilikinya. Jun Changqiao hanya memikirkannya, dan tentu saja tidak berani membunuh tanpa berpikir. Dengan fisik terkuat dari elemen api dan sayap bersenjata mekanik, jika dia tidak keluar dan bersikap dingin, dia akan benar-benar merasa tercekik. Lupakan, Jun Changqiao berkata, mari kita terus mengembangkan sekte, dan kemudian membawa para murid untuk menantang sekte Suci Lili. Kepala keluarga, Li Qingyang berjalan ke aula utama dan berkata, ada lebih banyak orang yang ingin bergabung dengan sekte. Berapa banyak? 3-4 ribu orang. Jun Changqiao tidak terkejut, bagaimanapun, untuk dapat mengalahkan Sein setengah langkah, selama seseorang tidak buta, orang dapat melihat bahwa potensi sekte itu sangat besar. Beritahu kedua tetua Ning untuk bertanggung jawab atas perekrutan.
Ya, tepat ketika Li Qingyang pergi, Penatua Wei masuk dan berkata, Patriark, reputasi sekte telah ditetapkan, dan ada banyak murid. Mengapa kita tidak menyiapkan beberapa tes untuk menyaring junior yang luar biasa? Sekte dewasa tidak bergantung pada berapa banyak murid yang mau bergabung, tetapi memiliki proses masuk yang paling profesional. Hal yang paling umum adalah bahwa sekte besar akan membuka pintu mereka sesekali untuk merekrut para elit dunia, dan membiarkan mereka melewati banyak ujian, dari bakat dan ketekunan mereka hingga kelangsungan hidup yang terkuat. Itu masuk akal. Jun Changqiao setuju. Sekarang sekte memiliki skala tertentu, mereka tidak bisa hanya membawa bangku keluar setiap hari untuk merekrut murid baru hanya karena seseorang datang untuk mendaftar. Mereka harus memiliki rencana yang sistematis dan berkembang secara positif. Penatua Wei, Jun Changqiao berkata, apakah kamu punya saran bagus? Penatua Wei berkata, saya pikir kita dapat membuka gerbang gunung pada waktu yang ditentukan dan merekrut murid. Kita juga dapat mengatur serangkaian tes. Mereka yang lulus tes dapat memasuki sekte. Diterima, kata Jun Changqiao. Namun, bagaimana mereka harus mengujinya? Penatua Wei berkata, kita dapat belajar dari beberapa sistem penilaian sekte yang lebih dewasa. Misalnya, kita dapat mengatur formasi di jalan menuju gerbang gunung. Hanya mereka yang mencapai gerbang pada waktu yang ditentukan yang dapat melewatinya. Petik 2. Kita bisa menyerahkan masalah ini kepada Penatua Zen, kata Jun Changqiao. Penatua Wei melanjutkan, jalan seni bela diri menekankan tidak lebih dari tubuh fisik, bakat, pemahaman, dan ketekunan. Oleh karena itu, tes selanjutnya juga dapat dilakukan berdasarkan tubuh fisik, bakat, dan pemahaman. Tubuh fisik dapat diuji. Dalam hal bakat dan pemahaman, itu juga dapat ditentukan dengan berlatih keterampilan bela diri khusus tertentu. Jun Changqiao bergumam. Penatua Wei berkata, saya hanya memberikan saran. Tes akan diputuskan oleh Patriark. Itu dia. Jun Changqiao berkata, jika kamu ingin memasuki sekte sepanjang masa, kamu harus melalui ujian dan berbudi luhur, cerdas, fisik, dan cantik. Tentu saja, beberapa pelamar yang berbakat dalam formasi, kedokteran, penempaan, alkimia, dan sebagainya akan memiliki saluran tes khusus. Hal-hal ini secara alami jatuh ke Penatua Wei dan Penatua Zen. Jun Changqiao adalah orang yang cepat dan tegas. Dia segera memerintahkan Li Qingyang untuk mengusir semua pelamar yang berkumpul di celah gunung. Bersenandung, bersenandung, di tangga menuju gerbang gunung, Arai melintas. Tidak lama kemudian, Zen Dejun menarik tangannya dan berkata, Patriark, arai gravitasi jiwa telah berhasil diatur. Ada gravitasi ganda di dalamnya. Arai gravitasi jiwa yang dia buat berasal dari arai 32 mistik. Tidak hanya memiliki gravitasi, tetapi juga memiliki efek jera pada jiwa. Dapat dikatakan bahwa itu menguji tubuh fisik dan jiwa. Itu tidak diragukan lagi sangat cocok untuk tes pertama. Ganda terlalu sedikit. Jun Changqiao berkata, tingkatkan menjadi 5 kali lipat. Sudut mulut Elder Zen berkedut. Bukankah itu terlalu kejam? Jun Changqiao berkata, hanya ada begitu banyak tangga. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang kejam, bagaimana kita bisa menyaring bakat luar biasa dengan kebajikan, kecerdasan, dan keindahan? Baik. Penatua Zen meningkatkan level arai gravitasi jiwa menjadi 5 kali. Selanjutnya, setelah beberapa pemikiran, Jun Changqiao memilih beberapa metode kultivasi mental yang tersisa yang dibuat oleh Sangguan Sinyal sebagai ujian bakat dan pemahaman. Metode kultivasi mental ini telah dimodifikasi olehnya. Jika mereka bisa memahaminya dalam jangka waktu tertentu, mereka bisa membuktikan diri. Tentu saja, Jun Patriark tidak khawatir orang lain akan berhasil. Lagi pula, level mereka tidak tinggi. Bahkan jika mereka memahami secara ekstrim, mereka tidak akan mencapai banyak hal. Qingyang, biarkan mereka naik gunung. Ya, di kaki gunung, 3 hingga 4.000 penggarap bela diri yang datang untuk mendaftar semuanya sedih. Kebanyakan dari orang-orang ini berasal dari kabupaten lain. Mereka juga telah mendengar tentang perbuatan sekte sepanjang masa dan ingin sekali bergabung. Namun, mereka diusir dari gunung begitu mereka masuk. Mendesah. Seseorang berkata, saat itu, Jun Patriark tidak ragu untuk pergi ke 8 kota untuk merekrut orang. Mengapa saya tidak bertemu dengannya? Saya khawatir akan sangat sulit untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa sekarang. Ini adalah 3 sekte teratas dengan potensi tak terbatas. Bagaimana mereka bisa merekrut murid begitu saja? Kami telah melewatkan kesempatan terbaik, kata seniman bela diri lain dengan getir. Mereka memang melewatkan kesempatan terbaik. Di masa lalu, untuk mengembangkan sekte, Jun Patriark telah menggunakan segala macam trik untuk membujuk dan menipu orang.
Sekarang dia memiliki prestise mutlak, dia tidak perlu khawatir tentang murid yang bergabung. Secara alami, tidak sembarang orang bisa memasuki sekte tersebut. Cukup, Li Qingyang terbang dan berkata dengan keras, jika Anda ingin bergabung dengan sekte, Anda harus melalui penilaian gunung. Mereka yang berhasil dapat tinggal dan melanjutkan penilaian. Mereka yang gagal akan tersingkir. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, naik. Pergi, pergi. Petik 2. Semua orang segera bergegas. Namun, begitu mereka menginjak langkah pertama, kekuatan seperti tsunami tiba-tiba menekan mereka, menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Ini sangat berat. Kekuatan macam apa ini? Aku merasa seperti sedang membawa gunung. Banyak seniman bela diri biasa hanya bertahan sebentar sebelum wajah mereka berubah mengerikan. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang kuat. Mereka bertahan 5 kali gravitasi dan berjuang untuk memanjat. Aku tidak bisa, seorang pemuda pingsan setelah mendaki kurang dari 10 anak tangga. Tekanan pada tubuh dan jiwa semacam ini adalah siksaan yang sangat kejam bagi orang biasa. Menginjak, seorang pemuda berotot sedang berjalan di depan. Dia berkeringat deras saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun ekspresinya mengerikan, dia tidak menyerah. Kepala keluarga, Penatua Wei, yang berdiri di depan gerbang gunung, berkata, anak ini tidak buruk. Ya, Jun Changqiao berkata, dia layak diasuh. Meskipun sebagian besar dari 3 hingga 4.000 pelamar telah runtuh, banyak anak muda dengan ketekunan yang baik masih bertahan dengan pahit. Setelah 1 jam, sebanyak 5 hingga 600 orang telah naik. Di antara mereka, ada yang belum bersentuhan dengan seni bela diri, dan ada juga yang baru mulai berkultivasi. Oleh karena itu, meskipun mereka terlahir biasa, bukan berarti tidak mungkin bagi mereka untuk mendaki gunung, dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bangkit dari ketidakberartian. Kakak senior, Li Fei berkata, kami sangat beruntung. Su Xiaomo berkata dengan serius, ya, di antara pelamar yang tereliminasi, ada banyak yang lebih kuat dari mereka dalam hal bakat dan kultivasi. Jika Patriark telah menetapkan sistem penilaian yang ketat pada saat itu, mereka mungkin tidak akan bisa menjadi murid sekte sepanjang masa. Saat mereka merasa melankolis, Jun Changqiao muncul di belakang mereka. Dia mengeluarkan catatan sejarahnya dan menjatuhkannya di kepala satu persatu, berkata, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan bawa pelamar yang sudah tergeletak di tanah. Ya, Su Xiaomo dan Li Fei menggosok kepala mereka dan terbang ke bawah. Kompleks inferioritas yang akan meningkat juga tersingkir. Beruntung bisa bergabung dengan sekte sepanjang masa terlebih dahulu. Itu juga sebuah kesempatan. Apa yang bisa mereka lakukan adalah bekerja keras dan berjuang. 5 hingga 600 kandidat dibawa ke sekte sepanjang masa dan berdiri di arena untuk penilaian putaran kedua. Isi penilaiannya sederhana. Mereka harus memahami teknik kultivasi mental yang diberikan kepada mereka dalam waktu tertentu. Beberapa pembudidaya bela diri dengan bakat dan pemahaman yang baik terkejut setelah menghafal nyanyian itu. Teknik kultivasi mental yang disediakan oleh sekte sepanjang masa tampaknya tidak tingkat tinggi, tapi itu pasti tingkat yang lebih tinggi daripada teknik kultivasi mental mereka sendiri. Tidak heran itu adalah sekte 3 teratas. Salah satu pembudidaya bela diri berkata pada dirinya sendiri. Bahkan teknik kultivasi mental yang digunakan untuk penilaian sangat kuat. Jika seseorang cukup beruntung untuk menjadi murid, tingkat teknik seni bela diri mereka pasti akan lebih tinggi. Banyak pelamar memiliki keinginan kuat untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa, jadi mereka semua mencoba yang terbaik untuk memahami teknik kultivasi mental. 4 jam kemudian, penilaian putaran kedua berakhir. Ada lebih dari 200 orang yang telah memahami teknik kultivasi mental. Tidak diragukan lagi, pendaftar yang lolos 2 tahap penilaian sangat baik dari segi fisik, ketekunan, bakat, dan pemahaman. Jiang Ya bertugas merekrut pelamar yang lulus penilaian. Ding, ding, petik 2, Jun Changqiao, yang berada di aula utama, mendengar pemberitahuan itu. Jumlah total murid telah meningkat menjadi 10.221, dengan total 3.211 poin kontribusi. Dari 3 hingga 4.000 orang, hanya 220 yang direkrut. Rasio ini sedikit rendah. Jun Changqiao tidak keberatan. Menurutnya, murid baru yang lulus 2 putaran penilaian hanya akan lebih mudah untuk memelihara dan menghemat lebih banyak sumber daya. Hari berikutnya, sekte sepanjang masa mengumumkan bahwa pada hari pertama setiap bulan, sekte akan membuka pintunya untuk menerima murid. Hanya mereka yang lulus penilaian yang bisa menjadi murid batiniah. Tidak buruk, mereka adalah murid batiniah. Ini adalah level lain yang telah ditetapkan Jun Changqiao. Hanya dengan membuktikan diri mereka dapat dipromosikan menjadi murid luar.
Para murid sekte sepanjang masa dibagi menjadi 3 kategori, batin, luar, dan batin. Pada saat yang sama, ada perbedaan dalam sumber daya yang mereka nikmati. Selain beberapa sumber daya yang diperlukan, jika para murid ingin tumbuh lebih cepat, mereka harus secara aktif menyelesaikan misi dan menggunakan poin mereka untuk menukar sumber daya seni bela diri, seperti ramuan pengumpul ki dan pil pengumpul ki. Setelah pengumuman itu, semua pembudidaya bela diri di Yangzhou Barat Daya membicarakannya. Itu normal bagi sekte untuk meminta seseorang lulus penilaian untuk bergabung. Namun, yang membuat mereka terdiam adalah sekte sepanjang masa membuka pintunya untuk merekrut murid setiap bulan. Bukankah ini sedikit terlalu rajin? Itu tidak bisa dihindari. Jun Patriark ingin merekrut elit, tetapi dia juga ingin membuat sekte lebih kuat sesegera mungkin. Dia hanya bisa mempersingkat waktu. Jika tidak, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai 100.000 murid. Berbagai fasilitas semakin lengkap, dan sekte sepanjang masa lebih hidup dari sebelumnya. Beberapa murid berkultivasi, sementara yang lain sering masuk dan keluar dari paviliun misi untuk menerima misi atau menukar hadiah. Jiang Ya dan saudara-saudara Ning akan mengadakan kelas sesekali, menjelaskan masalah sulit dalam seni bela diri. Penatua Wei memimpin anggota balai pengobatan untuk terus menanam tanaman obat, sementara Penatua Zhen terus memelihara para ahli formasi. Dia berdiri di aula utama. Indra spiritual Jun Changqiao memenuhi seluruh sekte. Melihat semua orang sibuk, ekspresi puas muncul di wajahnya. Sudah 2 tahun sejak dia pindah. Sekte yang dulu dekaden dan terpencil sekarang memiliki potensi tak terbatas di bawah perkembangannya sendiri. Dia benar-benar dipenuhi dengan rasa pencapaian. King Yang, Jun Changqiao berkata, ada semakin banyak murid. Buat rencana yang bagus dan terus kembangkan sekte. Setelah beberapa modifikasi oleh Li Qingyang, sekte sepanjang masa dapat menampung 10 hingga 20 ribu murid. Namun, itu masih agak ramai dan perlu diperluas. Gunung tempat sekte itu berada masih memiliki banyak nilai untuk dikembangkan. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, saya telah merancang banyak cetak biru. Saya hanya menunggu Anda membuat keputusan. Apakah begitu? Jun Changqiao melompat turun dari atap dan berkata, berikan padaku. Biarkan aku melihatnya. Memasuki aula utama, Li Qingyang melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua cetak biru yang telah dia teliti di waktu luangnya. Ada lebih dari 20 jenis. Cetak birunya sangat detail, kamar sayap, loteng, tanaman hijau, kolam, dan bahkan toilet semuanya disertakan. Aku akan mengambil ini. Jun Changqiao menunjuk ke sebuah cetak biru dan berkata. Dia memilih yang terbesar dan paling rumit yang dirancang oleh Li Qingyang. Karena telah menjadi sekte, itu harus lebih besar dan lebih mewah. Hanya dengan begitu itu akan tampak luar biasa. Namun, biayanya juga sangat tinggi. Di sini, Jun Changqiao melemparkan cincin luar angkasa dan berkata, ada 10 juta tael di dalamnya. Anda harus memilih yang terbaik dan termahal untuk membeli bahan bangunan. Iya Pak, Li Qingyang mengambil uang itu dan segera mulai memindahkan tanah. Kali ini, dia tidak mengundang pengrajin untuk memperluas sekte. Sebaliknya, dia membawa rekan-rekan muridnya bersamanya. Ketika sekelompok Wuzong dan Raja Bela Diri membangun sebuah rumah, kecepatan mereka pasti akan jauh lebih cepat daripada orang biasa. Yang paling menyedihkan adalah Pepa si babi hutan. Kebun obat tidak lagi berkembang, dan memiliki kesempatan langka untuk beristirahat, tetapi sekali lagi dikirim untuk mengangkut tanah. Namun, si kecil telah berubah sedikit. Tidak hanya tumbuh lebih tinggi, tubuhnya juga sangat berotot dan indah. Jangan salah paham, itu bukan evolusi seperti Little Dragon, tapi itu terlalu banyak berusaha dan ditempa hidup-hidup. Spesies semacam apa kamu? Jun Changqiao bergumam. Dulu terlihat seperti babi, tapi sekarang benar-benar berbeda. Sistem berkata, dengan atribut bumi, binatang fatamorgana ini seharusnya tidak biasa. Tampaknya agak tidak berguna sekarang, tetapi mungkin akan berkembang suatu hari nanti. Apakah begitu? Jun Changqiao menantikan hari ketika si kecil akan berevolusi. Sial, pada saat ini, Pepa si babi hutan, yang baru saja membalik tanah, jatuh langsung ke tanah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan memanggil Green Dragon Crescent Blade. Dia berkata dengan dingin, jika kamu berani berpura-pura mati lagi, aku akan segera membunuhmu. Desir, Pepa si babi hutan langsung menegakkan tubuhnya dan terus bekerja dengan penuh semangat. Ceritan, di atas Akademi Mandat Surgawi, teriakan binatang elang bisa terdengar. Segera, elang hitam dari Demon Ridge mengepakkan sayapnya dan perlahan-lahan mendarat di lapangan, mengaduk embusan angin. Ini Guru Jun. Semua murid berseru kagum.
Di bawah tatapan mereka, Jun Changqiao berjalan ke aula pertemuan dengan kacamata hitamnya. Kali ini, hanya ada satu tujuan dari kunjungannya, dan itu adalah untuk berterima kasih kepada Akademi karena telah mengirim pembudidaya yang kuat untuk melindunginya secara rahasia. Dekan Sid. Setelah duduk, Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa dan meletakkan 2 botol eliksir pembentuk tubuh di atas meja. Dia berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda belum lama ini. Jun sangat berterima kasih. Saya menawarkan eliksir pembentuk tubuh ini sebagai tanda rasa hormat saya." Eliksir pembentuk tubuh yang dijual oleh keluarga Ai. Situ Haoyun bertanya dengan heran. Jun Changqiao berkata, "Itu benar. Jun Patriark adalah guru kehormatan akademi kami. Wajar baginya untuk membantu ketika dia dalam kesulitan," kata Situ Haoyun sambil mengambil ramuan itu. Ia sama sekali tidak menolaknya. Jun Changqiao mengobrol dengannya sebentar dan kemudian pergi ke markas sertifikasi. Dia mempersembahkan 2 botol obat pembentuk tubuh dan kemudian pergi ke kantor Tuan Kota untuk mengunjungi Tuan Kota Mu. Mu Changhong sangat ramah, terutama di jamuan makan. Setiap kali dia melihat bintang yang sedang naik daun ini, dia akan tersenyum. Dia bahkan mengubah cara dia berbicara kepada Ye Futian alih-alih Jun Patriark. "Tuan Kota Mu." Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku sibuk dengan urusan sekte. Aku akan pergi dulu." Tuan Kotamu secara pribadi pergi menemuinya. Setelah kembali ke sekte, sebelum Jun Changqiao bisa memasuki aula utama, Ye Xingchen berjalan mendekat dan berkata, "Patriark, aku akan menantang para jenius di daftar Gathering of Heroes." Setelah mendapatkan hak untuk menantang, dia tidak langsung menantang mereka. Sebaliknya, ia terus berkultivasi di sekte tersebut. Sekarang dia telah menjadi raja bela diri, waktunya telah tiba. "Patriark, aku akan pergi juga," Xiao Ziji berkata. Jun Changqiao berkata, "Disetujui." Oleh karena itu, Ye Xingchen dan Xiao Ziji meninggalkan sekte sepanjang masa setelah makan malam. Seluruh Jianghu akan menjadi kacau. Karena ide Kaisar Malam adalah untuk mulai menantang para jenius di bagian bawah daftar manusia dan naik ke puncak daftar surga langkah demi langkah. "Adik muda, dalam perjalanan," Xiao Ziji berkata, "kita mau kemana?" Ye Xingchen berkata, "Ayo pergi ke kota terdekat dulu dan dapatkan Gathering of Heroes list terbaru. Kemudian, kita akan menantang mereka satu persatu." Negara bagian barat laut, keluarga Qin. Bang! Dengan ledakan keras, gerbang mansion yang telah ada selama ratusan tahun hancur berkeping-keping. Beberapa pelayan yang menjaga gerbang jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Xiao Zuiji tercengang. "Saudara muda Ye, kami di sini untuk menantang, bukan untuk menghancurkan tempat itu." Dalam edisi terbaru dari Gathering of Heroes Ranking, jenius peringkat ke-100 disebut Qin Huaiyu, dan dia tinggal di kota Thundercloud di Hesu. Ye Xingchen dan Xiao Ziji mengendarai badai serigala dan bergegas dengan kecepatan tercepat mereka. Keluarga Qin, kepala 4 keluarga besar kota Thundercloud, dan kekuatannya sebanding dengan sekte kelas 6. Qin Huaiyu adalah keturunan langsung dari keluarga Qin, dan setelah mengumpulkan semua sumber daya, ia mampu mencapai peringkat ke-100. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk mencari audiensi dengan mereka. Ketika Ye Xingchen tiba di keluarga Qin, kalimat pertamanya adalah, "Saya ingin menantang Qin Huaiyu, minta dia keluar dan bertarung." "Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menantang tuan mudaku?" Beberapa anak muda saat ini benar-benar memiliki nyali. Mereka bahkan tidak melihat diri mereka sendiri, dan mereka berani menantang jenius peringkat mer. Mereka yang menantang tuan mudaku setiap hari bisa berbaris ke gerbang kota. "Kamu pikir kamu siapa? Tersesat." Penjaga keluarga Qin sangat arogan, jadi mereka membuat marah Kaisar Malam. Dia langsung menggunakan cara kekerasan untuk mengirim mereka terbang dan menghancurkan gerbang keluarga Qin. Meskipun caranya ekstrim, efeknya sangat bagus. Sua. Dalam sekejap, lebih dari 10 pembudidaya bela diri bergegas keluar dari pelataran dalam keluarga Qin, dan kekuatan mereka berada di tingkat Wusong. Mereka memelototi 2 anak muda yang sedang berjalan mendekat. Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh, minta Qin Huaiyu untuk keluar dan bertarung. Kurang ajar, patriark keluarga Qin berjalan keluar dari aula, dan kultivasi Wuzong puncaknya meletus. Dia langsung menggunakan teknik bela diri spiritual, dan seberkas cahaya melesat. Ledakan, Ye Xingchen mengangkat tinjunya dan mematahkan sinar cahaya. Berdebar, patriark keluarga Qin mundur beberapa langkah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. "Kamu adalah Raja Bela Diri." Raja Bela Diri. Para pembudidaya bela diri di sekitar keluarga Qin memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Ye Xingchen berkata dengan dingin,
minta Qin Huaiyu untuk keluar, atau aku akan menghancurkan keluarga Qinmu. Sombong, mendominasi. Xiao Ziji, yang berdiri di samping, menggerakkan mulutnya. Saudara muda Ye memang memiliki sikap seorang patriark, dan emosinya juga seperti orang gila. Jun Changqiao sombong karena dia harus membangun prestise, dan membiarkan orang lain mengerti bahwa mereka tidak mampu menyinggung sekte sepanjang masa. Ini dianggap pasif. Kaisar malam kita berbeda. Dia benar-benar sombong. Selama percakapan tidak berjalan dengan baik, dia akan segera membalik meja. Patriark klan Qin memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Klan Qin tidak mampu menyinggung Raja Bela Diri. Teman muda, seorang tetua menangkupkan tangannya dan bertanya, apakah keturunan langsung keluarga saya menyinggung Anda? Tidak, Ye Xingchen menunjukkan tanda pinggang yang diperolehnya dari pertempuran kualifikasi belum lama ini dan berkata dengan acuh tak acuh, aku di sini untuk memberi peringkat. Petik 2, Sudut mulut keluarga Qin berkedut hebat. Orang ini adalah Raja Bela Diri, namun dia tidak berperingkat. Ini luar biasa. Hufet, Ye Xingchen sepenuhnya melepaskan budidaya Raja Bela Diri dan memenuhi langit di atas klan Qin. Tatapannya dingin ketika dia berkata, aku sedang terburu-buru. Cepat buat bocah itu keluar dan bertarung. Ancaman, itu adalah ancaman yang terang-terangan. Awalnya, klan Qin ingin berbohong dan mengatakan bahwa Qin Huaiyu tidak ada. Pada akhirnya, mereka ketakutan oleh auranya dan buru-buru memanggil Qin Huaiyu, yang sedang mengasingkan diri. Ledakan, di bidang pelatihan, energi spiritual menyebar dengan gila-gilaan. Setelah dipukuli oleh Ye Xingchen, Qin Huaiyu, yang baru saja muncul, dipukuli sampai dia benar-benar pingsan. Sampah, Kaisar Malam berbalik dan meninggalkan klan Qin. Fiuh, semua orang di klan Qin menghela nafas lega. Qin Huaiyu akan dikeluarkan dari daftar manusia jika dia kalah dari penantang. Mereka sama sekali tidak tertekan, karena kepergian pria garang itu benar-benar berkah tersembunyi. Bom, di kota tertentu, di bidang pelatihan klan tertentu, Ye Xingchen mengirim lawannya terbang dengan pukulan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sampah sekali. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Xiao Ziji mengikuti di belakang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Xingchen mengalahkan dua orang berturut-turut dan menduduki peringkat ke-99 dalam daftar manusia. Apa yang dia maksud adalah untuk memberikan jenius yang telah jatuh ke tempat ke-100 beberapa waktu. Dia akan terus menantang dan menggantikannya. Pada akhirnya, saudara muda Ye memukulinya setengah mati. Hanya memulihkan dari luka-lukanya akan memakan waktu beberapa bulan. Lupakan saja, saya akan punya banyak waktu di masa depan. Aku akan membiarkan orang malang itu memulihkan diri dulu. Sama seperti itu, Xiao Ziji, yang telah merencanakan untuk menaikkan peringkatnya bersama dengan Ye Xingchen, menyaksikan seluruh prosesnya. Beberapa hari kemudian, keduanya bolak-balik melalui berbagai provinsi dan menantang lebih dari 20 jenius satu demi satu. Tak perlu dikatakan, Ye Xingchen, yang memiliki budidaya Raja Bela Diri, adalah bak. Selama dia menantang para jenius daftar manusia, mereka pasti akan kalah total. Pernahkah kamu mendengar, baru-baru ini, seorang pria yang sangat arogan telah menantang para jenius daftar manusia satu demi satu. Setidaknya 20 orang telah dikalahkan olehnya. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Aku juga tahu orang itu adalah murid sekte sepanjang masa. Namanya Ye Xingchen. Tidak hanya patriark sekte yang baru bangkit ini kuat, tetapi para murid juga kuat. Sementara banyak pembudidaya berdiskusi, mereka juga menantikan daftar pahlawan yang disegarkan setiap setengah bulan. Mereka ingin melihat peringkat apa yang bisa naik ke Ye Xingchen. Di sekte sepanjang masa, Li Luoqiu berjalan ke aula utama dan berkata, Patriark, daftar pahlawan terbaru telah dirilis. Ye Xingchen telah naik dari peringkat sebelumnya menjadi 45 dalam daftar manusia. Jun Changqiao berkata, hanya dalam setengah bulan, dia telah menantang 55 orang jenius. Orang ini cukup cepat. Jika Black Eagle of the Demon Ridge atau Hurricane Wolf King diberikan kepada Ye Xingchen, dia akan dapat melakukan perjalanan antar provinsi dan kabupaten lebih cepat dan mengalahkan lebih banyak jenius di daftar pahlawan. Kepala keluarga, Li Luoqiu berkata, setiap kali orang ini menantang seseorang, dia mengalahkan lawannya setengah mati. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia akan membuat marah semua orang. Jun Changqiao berkata dengan tidak setuju, jika dia tidak sehebat orang lain, dia harus bersedia menerima kekalahan. Seperti murid, seperti patriark, ya dewa, orang itu belum pernah ada di daftar pahlawan, tapi dia langsung masuk ke 50 besar.
Kecepatan ini pasti yang tercepat dalam sejarah, kan? Ketika daftar pahlawan terbaru dirilis, banyak pembudidaya melebarkan mata mereka ketika mereka melihat peringkat Ye Xingchen. Tantangan masih terus berlanjut. Setengah bulan kemudian, daftar pahlawan terbaru dirilis. Ye Xingchen langsung menyerang dari peringkat ke-45 ke posisi kedua, yang segera menimbulkan sensasi besar di berbagai provinsi dan kabupaten. Hanya dalam 30 hari, dari tidak dikenal menjadi tempat kedua dalam daftar manusia, kecepatan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Negara bagian barat laut, Kota Raja. Pada saat ini, ratusan ribu pembudidaya bela diri telah berkumpul di luar arena. Dia Ye Xingchen, hanya dalam sebulan, dia menyerang dari bawah ke tempat kedua. Kecepatan peningkatannya benar-benar mengerikan. Jika dia memenangkan tantangan ini ke tempat pertama dalam daftar manusia, bukankah dia tidak terkalahkan? Di arena, Ye Xingchen berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah mengalahkan tempat kedua dalam daftar manusia, dia datang ke Kota Raja dan memberikan tantangan kepada jenius tempat pertama. Dia bisa dikatakan cepat dan tegas. Tuan Muda Matahari ada di sini. Pada saat ini, seseorang berteriak sekuat tenaga. Di jalan yang kosong, seorang pemuda tampan sedang berjalan, dikelilingi oleh para pelayan. Sun Heyu, keturunan langsung dari keluarga Matahari Kota Raja. Tempat pertama dalam daftar pahlawan manusia. Tidak banyak jenius di Northwest Hestet yang ada di daftar pahlawan. Sun Heyu jelas merupakan bakat luar biasa dari generasi muda untuk dapat menempati posisi pertama. Dia juga merupakan eksistensi yang dikagumi dan dijunjung semua orang. Tuan Muda Sun sangat tampan. Dia pasti akan mengalahkan Ye Xingchen itu. Ada seorang bangkir. Aku mempertaruhkan semua asetku pada Tuan Muda Sun. Kedatangan Sun Heyu langsung membuat heboh. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa jenius yang menduduki peringkat pertama dalam daftar manusia ini sangat populer di Kota Raja. Setelah mendarat di arena, Sun Heyu berkata dengan bangga, kamu cukup mampu untuk bisa naik ke peringkat kedua dalam daftar manusia dalam waktu yang singkat. Namun, jika kamu menantangku, kemenangan beruntunmu juga akan berakhir. Bahkan profil sampingnya sangat tampan. Aku tidak tahan lagi. Beberapa wanita muda begitu terpesona oleh profil samping Sun Heyu sehingga mereka tidak bisa membedakan utara dari selatan. Pada saat yang sama, mereka tidak lupa menatap Ye Xingchen dengan tatapan menakutkan. Beraninya kau menantang idolaku, tunggu saja untuk disiksa. Xiao Ziji, yang berada di antara kerumunan, menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan orang ini rata-rata. Dia tidak akan bisa lepas dari disiksa oleh saudara muda Ye.